ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن آبائهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط Salam. Nanti. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا Hei, sholat. Hasan, أولئك jangan kat rumah. آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فإن وقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فقد وكلنا بها ليس بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أولئك الذين هدى الله بهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا وإلا عليه ذكرى للعالمين إن هو إلا ذكرى صدق الله العلي العظيم
Sadaqallahu Sadaqallahul Al-Azim. Allahumma salli wa Salli wa sallim sallim wa wa barik ala ala Rasulillah wa alihil ala Rasulillah wa alihil Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita haturkan terima kasih, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh, yang telah mewakili Allah SWT kepada kita semuanya membacakan ayat-ayat Allah Rabbul Alamin. Bacaan beliau adalah memperdengarkan ayat Allah, dan sehingga kita berdoa semoga Allah SWT menjadikan beliau sebagai salah satu hamba yang diberkahi dunia dan akhirat. Amin, 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 amin. Begitu juga Bapak Ibu yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan Amin. ayat-ayat yang dibaca tadi menjadi cahaya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Amin, Allah. Kita teruskan surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini adalah surat yang ke-6, artinya nomor urutnya 6. Al-An'am artinya hewan ternak. Turunnya surat ini di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 90. Terakhir kita baca sampai ayat 85, maka mari kita review ayat 85. Di ayat 85 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin. Jadi Allah di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwa penekanannya nabi-nabi ini ataukah insan-insan pilihan ini dipilih oleh Allah SWT menjadi nabi, mewakili Allah terhadap kita, bukan tanpa alasan. Alasannya adalah karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Kata-kata saleh ini, kalau bayangan kita di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, kalau saleh itu bayangannya rajin ke masjid. Itu tidak salah, tetapi bukan hanya itu. Yang namanya saleh itu artinya tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya, kata-katanya, pikirannya adalah selalu memperbaiki keadaan, mendamaikan, menjadi perekat masyarakat, bukan menjadi pembuat masalah, pembuat onar di tengah-tengah masyarakat. Jadi selalu berpikir sebagai solusi, bukan problem. Jadi solusi selalu. Ini disebut dengan orang soleh. Karena bisa saja orangnya rajin ke masjid, tapi kan membuat onar, membuat masalah. Jadi pergi ke masjid rajin, iya juga, tetapi terutama sekali kata soleh. Makanya kata soleh ini biasa di depannya ada kata amal, amal soleh. Karena amal itu artinya perbuatan, tindakan. Biasanya didahului dengan iman, iman dan amal soleh. Jadi kalau iman itu berkaitan dengan jiwanya, dan yang tahu jiwa manusia hanya yang bersangkutan dengan Allah, tapi kalau soleh kan dirasakan oleh orang lain. Kesalehan seseorang dirasakan oleh istrinya, anaknya, tetangganya, teman-teman kantornya, dan sebangsa senegaranya, bahkan sesamanya manusia. Itu namanya orang soleh, dirasakan manfaatnya. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 86. Ya. Wa Ismaila wal Yas'a wa Yunusa wa Lutan. Jadi diteruskan tadi masih nama nabi-nabi. Jadi kalau yang di atas tadi adalah ya, kalau ini tadi adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Nah, nanti ada Ilyas juga di Ilyas.
Jadi Nabi Zakaria ini adalah ayah daripada Nabi Yahya. Kemudian Nabi Isa ini adalah sepupu daripada Nabi Yahya, kemudian Nabi Ilyas. Baru kemudian berikutnya ya ditambah lagi dengan wa Ismail. Nah, ke atas dia Ismail. Ismail ini adalah putra daripada Nabi Ibrahim dari Hajar. Wal Yasa'ah, ini dia, bukan Ilyas tapi wal Yasa'ah. Kemudian wa Yunusa. Yunus ini adalah yang terkenal dengan ceritanya masuk dalam perut ikan. Walutan, Nabi Lut. Nabi Lut ini sezaman dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Lut ini adalah, ada yang mengatakan sepupu dengan Nabi Ibrahim. Kesimpulannya Nabi Lut adalah ikut bersama dengan Nabi Ibrahim dari Babilonia menuju ke Baitul Maqdis. Nanti oleh Nabi Ibrahim, Nabi Lut ini ditempatkan di Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu adalah sekitar Laut Mati. Laut Mati sekarang adalah digunakan oleh 3 negara, berbatasan dengan 3 negara. Sebagian masuk Yordania, sebagian masuk Palestina tepi barat, sebagian masuk Israel sekarang. Itu adalah tempatnya Nabi Lut. Jadi Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Yunus, dan Lut. Wa kullan, masing-masing mereka itu faddalna, kami lebihkan, kami utamakan alal alamin. Ingat, diutamakannya lagi-lagi bukan tanpa alasan. Kalau yang di atas tadi itu kan disebutkan soleh. Nah begitu juga mereka semuanya diutamakan karena kesolehan mereka. Mereka diutamakan karena mereka adalah insan-insan sempurna. Dan kemuliaan manusia itu ditentukan oleh kesempurnaannya. Semakin menjelang sempurna manusia, semakin menjelang juga kepada kesempurnaan kemuliaan. Jadi yang paling mulia di antara kita yang paling sempurna. Maka yang paling mulia di antara kita manusia ini adalah para nabi dan rasul. Nabi dan rasul juga bertingkat-tingkat. Yang paling sempurna di antara nabi-nabi itu adalah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nabi Muhammad kita itu adalah sayyidnya atau penghulunya para nabi dan rasul. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Jadi itu adalah lebih utama. Nah, kita manusia biasa ini adalah belum mencapai derajat itu, tapi kita menjadikan mereka sebagai cita-cita, sebagai harapan-harapan, keinginan, agar kita selalu memperbaiki diri kita. Kita selalu muhasabah apakah kita semakin jauh dari mereka atau semakin dekat. Kalau kita semakin jauh dari mereka, berarti kita akan menurunkan derajat kemuliaan kita. Kalau kita semakin dekat dengan mereka, berarti kita meningkatkan kemuliaan kita. Karena mereka ini adalah semacam meteran, parameter, ukuran yang Allah berikan kepada kita. Karena di tengah-tengah manusia kan banyak manusia yang kita anggap hebat. Ada yang kita anggap hebat karena politik, ada yang kita anggap hebat karena ekonomi, ada yang kita anggap hebat karena sains, ada yang kita anggap hebat karena teknologi, dan sebagainya. Tetapi kehebatan-kehebatan itu kan secara zahir. Kita tidak ketahui apakah kehebatannya di luar sama dengan di dalam juga. Tidak sedikit kalau ternyata kita telusuri secara mendalam, tidak sedikit ada misalnya orang hebat ternyata di balik kehebatannya melakukan kejahatan terhadap manusia secara diam-diam. Nah, yang diakui oleh Allah SWT tentu adalah kesempurnaan yang sejati. Oleh sebab itulah patokan kita, parameter kita adalah mereka. Kalau kita ingin menjadi mulia, sempurna kemuliaannya, ya mereka lah. Makanya misalnya dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau ingin mencari teladan, role model, ya Nabi Muhammad itu. Kenapa? Karena dia adalah mencapai derajat kesempurnaan. Disebut tadi dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Bahkan ditambah di belakangnya liman qana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang ingin mulia di sisi Allah atau berjumpa dengan Allah dan ingin berjaya nanti di akhirat, ya maka Nabi Muhammad adalah merupakan role modelnya. Nah, jadi demikian, nabi-nabi ini sebetulnya adalah role model yang Allah berikan kepada kita. Dan mereka-mereka inilah yang juga kita sebutkan waktu kita mengucapkan salam di dalam salat. Kalau kita salat kan mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu baru
assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, di antara mereka nabi-nabi dan manusia-manusia, insan-insan suci lainnya. Jadi wa Ismaila wal Yas'a wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna alal alamin. Masing-masing mereka atau tiap-tiap orang ini, nabi ini adalah kami lebihkan, kami utamakan, kami unggulkan terhadap seluruh alam. Jadi mereka ini adalah termulianya manusia pada zamannya masing-masing. Nah, kita semuanya kalau berat, dan pasti berat mencapai derajat Nabi Muhammad, ya paling tidak mendekati mereka semuanya. Nah, di dalam Al-Quran itu berkali-kali disebutkan nabi-nabi seperti ini. Inilah diantara 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita lihat misalnya dalam surat Sad ini. Surat Sad adalah surat 38 ayat 48. 38, 48. Allah berfirman, "Wadhkur Ismaila." Dan ingatkanlah, sebutkanlah kepada mereka nama Ismail. Wal Yasa'a, sama mirip tadi. Dan Nabi Ilyasa. Ya, Ilyasa. Jadi Ilyasa bukan Ilyas, Ilyasa. Ya. Wadal Kifli dan Zulkifli. Ya. Wa kullun, tiap-tiap mereka ini minal akhyar, adalah orang terpilih. Jadi al-akhyar itu terpilih. Terpilih karena apa? Karena kebaikannya. Karena akhyar ini satu asal kata dengan khair. Jadi kata-kata akhyar itu dari kata khair, baik, terbaik. Khair itu terbaik. Nah, akhyar paling terbaik. Nah, makanya dia dipilih. Jadi kalau kita misalnya salat istikharah, kan biasa diartikan salat istikharah itu salat minta pilihan kita. Sebetulnya minta yang terbaik. Karena istikharah itu sama asal katanya juga dari kata khair. Ya. Sama dengan ikhtiar juga. Ikhtiar itu biasa kita artikan usaha. Jadi kita artikan usaha kalau ikhtiar. Nah, sebetulnya kata ikhtiar itu dari kata khair juga. Artinya apa? Usaha bukan sembarang usaha. Berusaha melakukan yang terbaik. Jadi tidak masuk kategori ikhtiar kalau kita ingin mencari kekayaan dengan berjudi. Bukan, karena dalam pandangan agama itu bukan terbaik. Itu perbuatan buruk. Jadi kata-kata berikhtiar itu tidak boleh dikatakan berikhtiar kalau kita berjudi, kalau kita misalnya menjual narkotik, kita misalnya menjual minuman keras, minuman beralkohol. Itu bukan ikhtiar namanya. Kenapa? Karena itu sendiri bukan khair. Jadi yang disebut dengan ikhtiar dalam pandangan Al-Quran itu adalah berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Itu namanya ikhtiar. Ya. Kita kerja di kantor, kita kerja di kerajaan, itu namanya ikhtiar. Kita dagang, kita menjadi ilmuwan, saintis, kita menjadi kita menjadi peneliti, kita menjadi menteri, itu namanya ikhtiar. Kita menjadi tentara, kita menjadi polisi. Nah, itu namanya ikhtiar, karena itu adalah perbuatan baik. Tapi tidak bisa dikatakan ikhtiar kalau dari awal dikatakan sudah perbuatan buruk. Nah, ini kata-kata akhyar. Ya. Jadi kata-kata akhyar. Jadi wa kullun minal akhyar. Semuanya mereka adalah orang terbaik dan karenanya dipilih. Ya. Kenapa dipilih? Kenapa dipilih? Karena terbaik, akhyar. Dari kata akhyar ada kata khair di dalamnya. Jadi inilah wadhkur Ismaila wal Yas'a wa dzal kifli. Untuk apa semua disebutkan? Supaya mereka yang menjadi cita-cita kita. Kalau sekarang kan orang misalnya cita-cita menjadi menjadi tokoh-tokoh dunia, tetapi dalam pengertian ya sekuler, agama tidak begitu bagus, ya. Bahwa mereka kaya, iya. Siapa yang menyangkal bahwa yang namanya Elon Musk itu kaya? Yang namanya Bill Gates itu kaya, iya. Jadi kalau kita akui bahwa mereka ada orang pintar, mereka bisa membuat terobosan-terobosan dalam bidang teknologi misalnya. Tetapi apakah dia menjadi al-akhyar? Nah, itu kita harus mendapatkan approval dari Tuhan. Nah, yang mendapatkan approval dari Tuhan adalah mereka ini. Seperti itu. Jadi sebab itulah kita selalu memilih mereka, karena mereka ini adalah menurut pandangan Tuhan yang maha sempurna. Ingat, manusia sempurna itu benar-benar sempurna kalau dipilih oleh zat yang maha sempurna.
Karena zat maha sempurna artinya pilihannya tidak mungkin keliru. Karena mustahil zat yang maha sempurna memilih sesuatu yang tidak sempurna. Nah, maka disebutkanlah mereka, maka mereka lah seharusnya. Jadi kita hanya memuliakan, menghormati orang-orang yang berhasil dalam bidangnya. Tetapi tetap role model kita, cita-cita kita adalah Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Dzulkifli, dan sebagainya. Ya, jadi itu yang harus kita lihat. Supaya dunia nanti diisi dengan ini. Karena kalau kita lihat menjadi masalah, misalnya tanpa mengurangi penghormatan kita kepada karya-karya mereka, teknologi mereka. Kita tentu menghormati orang seperti Bill Gates misalnya. Menghormati orang seperti misalnya Elon Musk dan semacamnya. Tetapi apa peran aktif mereka di dalam menghentikan misalnya kejahatan kemanusiaan di Gaza? Itu kan tidak jelas. Jadi dengan demikian maka tidak kita sebut sebagai sempurna, karena Gaza sekarang adalah petaka kemanusiaan. Bukan hanya orang Islam yang mengakui, tetapi seluruh dunia bahwa ini adalah petaka kemanusiaan. Ya. Dengan demikian untuk mengukur kemanusiaan seseorang dilihat daripada keberpihakannya kepada orang yang tertindas di Gaza dan kemarahannya kepada para penindas di Gaza. Jadi kan itu ukuran-ukuran itu baru dari sisi kemanusiaan. Dan dari situ saja kita sudah berproblem dengan orang-orang yang kita sebut tadi hebat secara duniawi. Dengan demikian Allah memilihkan kita tokoh-tokoh yang kita jadikan sebagai role model. Dan karenanya kepada anak-anak kita harusnya dari kecil kita sudah perkenalkan kepada mereka cerita-cerita ini. Cuma sayangnya cerita-cerita mereka ini kan sangat sedikit beredar dari masyarakat kita. Jadi kita lihat anak-anak kita dari awal itu yang diperkenalkan misalnya adalah cerita-cerita yang tidak terkait dengan masalah-masalah kenabian. Sehingga kemudian yang menguasai pikiran mereka adalah seperti itu. Jadi, wadkur Ismaila wal Yasa wa Dzulkifli wa kullun minal akhyar. Nih, kita lihat di sini. Ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Kemudian ini adalah 87 ya. Wa min abaihim, dan di antara bapak-bapak mereka, ayah-ayah mereka, wa dzurriyyatihim, dan dzurriat mereka. Bapak ini ke atas, ya. Termasuk berlaku pada paman itu termasuk bapak-bapak. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan ke bawah juga. Wa ikhwanihim, saudara-saudara. Ya. Jadi bapak-bapak ke atas, zuriat ke bawah, ikhwan ke samping. Ikhwan itu kan ke samping. Wajtabahum, dan kami pilih mereka. Jadi harus yang namanya nabi-nabi itu adalah atas bawah bagus. Ingat, ke atas bapaknya bagus, ke bawah bagus. Itu namanya nabi-nabi. Jadi artinya apa? Nabi-nabi itu keturunan dari orang-orang baik. Ya. Orang-orang baik itu, bapak-bapak yang baik itu pasti mendidik anaknya jadi baik. Ya. Bahwa nanti ada anaknya yang tidak baik, iya, tetapi pasti dia punya anak yang baik. Ya. Wa ikhwanim, saudara-saudara mereka. Satu ya, ini ciri-cirinya. Baru kemudian dipilih oleh mereka. Jadi ayat ini menjelaskan ya mas kalian bahwa dalam kriteria kenabian itu atau keagamaan itu selalu ini aba dan zuriat. Kenapa tidak disebut sahabat di sini? Bukan berarti sahabat tidak bagus, tetapi inilah Al-Quran, inilah faktanya. Jadi kalau kita kemudian menyebut zuriatnya Nabi Muhammad, ya bukan berarti kita membenci sahabatnya, tetapi berdasarkan Al-Quran ini itu adalah ke atas bapaknya, dan makanya kita menentang kalau bapaknya Nabi Muhammad kafir. Kan ada yang mengatakan bapaknya Nabi Muhammad kafir. Lah, ayatnya mengatakan bahwa kalau dia zuriat yang baik, pasti bapaknya baik. Ya. Dan zuriat yang baik itu pasti merupakan zuriat dari ayah-ayah yang baik. Jadi tidak mungkin orang tuanya Nabi Muhammad orang buruk, tidak mungkin ibunya orang buruk. Ya. Lihatlah misalnya istrinya Nabi Nuh yang buruk istrinya, itu ada anak yang buruk juga. Dengan demikian tidak mungkinlah Nabi Muhammad berasal dari ibu yang buruk. Ini harus pernyataan itu keliru berdasarkan Al-Quran. Ya, jadi wa min abaihim. Jadi artinya mereka tadi di atas itu nabi-nabi yang disebutkan itu adalah dari orang tua yang baik, dan mereka juga melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Mereka juga bersaudara dengan saudara-saudara yang baik.
Tentu ingat, tentu ada pengecualian karena manusia kan bukan robot, tetapi bahwa mereka ada saudara yang baik. Ya. Contohnya Nabi Yusuf ada saudara yang baik, misalnya yaitu Nabi Binyamin misalnya. Bahwa memang ada saudaranya Abdullah yang buruk yaitu Abu Lahab, tapi ada saudaranya yang baik juga seperti Hamzah, Ja'far dan sebagainya. Jadi wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum, dan harus ditambah di sini dipilih. Kami pilih mereka. Jadi tidak cukup dengan ini, ya, tetapi harus ada kata pilihan. Ya, siapa yang pilih? Allah. Tapi kenapa menggunakan kata kami? Allah dan Rasulnya. Karena pilihan Rasul adalah pilihan Allah juga. Ya, karena tidak mungkin Rasul memilih sesuatu yang berbeda dengan Allah. Contoh kita bisa pernah bahas dulu di surat Al-Baqarah tentang Talut. Talut itu dipilih oleh Nabi pada zamannya. Ketika ditolak oleh Bani Israel, Nabi mengatakan tidak, itu pilihan Allah, walaupun kelihatannya saya pilih. Ya, Allah yang milih kalian. Ya, Allah yang milihkan kalian. Inna Allah astafa alaikum. Sungguhnya Allah milih untuk kalian siapa? Yaitu Talut. Ya, jadi kalau menolak Talut, ya hakikatnya menolak Allah. Walaupun kelihatannya saya yang memilih sebagai nabi. Nah, begitulah juga. Maka dikatakan kata kami di sini. Dengan demikian, pengganti nabi-nabi itu pasti dipilih nabinya. Karena dipilih nabinya artinya dipilih oleh Allah. Jadi lagi-lagi di sini, apa kriterianya tadi? Ini tadi kembali ke atas ini. Ya. Jadi pilihan ini adalah kembali ke sini. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian itu Al-Quran jelas itu metodologinya, suksesinya. Ya, suksesi. Jadi suksesi itu adalah metode pemindahan tugas-tugas kenabian atau kekuasaan bahasa lainnya. Kalau kita anggap kenabian itu kekuasaan, punya otoriti, ya pemindahan kekuasaan itu namanya suksesi. Nah, suksesi mereka itu adalah satu dari saudara ini dari bapak orang tua ke anak. Ya, ataukah ke saudara, seperti misalnya Al-Hasan kepada Al-Husain, itu saudara itu. Ya. Al-Husain adalah saudara daripada Al-Hasan. Imam Husain itu saudara Imam Hasan. Jadi ada ikhwanihim. Seperti juga misalnya Harun, Musa ke Harun, itu saudara. Ya. Jadi Musa ke Harun itu saudara. Ya. Pada saat terjadi hijrah ke Madinah, ke Yastrib, semua orang Mekah yang datang dari Mekah, kalau bahasa sekarangnya pengungsi ya. Kalau bahasa sekarangnya pengungsi ya. Pengungsi refugee. Kalau orang Inggris menyebutnya refugee. Kalau bahasa kita di Asia Tenggara bahasa Melayu itu adalah pengungsi. Jadi Nabi Muhammad kan mengungsi dari Mekah ke Yastrib. Nah, semua pengungsi atau muhajirin dari Mekah ke Madinah atau Yastrib itu dipersaudarakan dengan orang Madinah. Semua dipersaudarakan ya. Dan ini sudah persaudaraan dalam iman. Karena secara biologis tidak, tetapi secara iman. Dan persaudaraan dengan iman itu lebih kuat daripada persaudaraan dalam biologis. Ya. Maka setelah semuanya dipersaudarakan, lalu kemudian Ali tidak dapat saudara. Ali kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lalu siapa saudara saya? Nabi mengatakan, saudara kamu adalah saya. Jadi, memang Ali itu saudaranya Nabi, saudara dalam pengertian saudara sepupu. Ya. Ke atas sama-sama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Jadi ikhwanihim juga. Nah, dengan demikian, setelah melewati ini, screening ini, baru kemudian dipilih. Harus dipilih lagi. Dan pilihannya melalui nabinya, karena ada kata kami di sini. Ya. Ini ada kata-kata kami. Jadi jemaah sekalian, saya kira ini Al-Quran jelas. Jadi metode suksesi dalam Al-Quran itu jelas. Ini melalui garis ini, kemudian dipilih. Ya. Karena kalau dia dipilih berarti hadainahum, diberi petunjuk hidayah. Ingat pembahasan kita kemarin tentang surat Ibrahim yang di akhirat itu disebut dengan syaitan, dikatakan kalau dulu di dunia kami mendapatkan petunjuk dari Allah, ya kami juga memberikan petunjuk kepada kalian dengan petunjuk yang kami terima dari Allah. Tetapi karena kami di dunia tidak mendapatkan petunjuk, ya kami tidak bisa memberi petunjuk kepada kalian. Jadi di sini wahadainahum ila siratal mustaqim. Kami guide, kami pandu, kami bimbing mereka menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus. Inilah kita cari. Karena jangan sampai kita mengikuti seseorang yang ternyata jalannya bengkok.
jalannya berputar-putar, jalannya melingkar-lingkar seperti lingkaran setan. Jadi wahadainahum ila siratil mustaqim. Dan bagaimana caranya dia mendapatkan hidayah, membimbing manusia kepada jalan yang lurus? Ya syaratnya cuma satu, yaitu apabila dia menerima wahyu. Ya, menerima wahyu. Coba kita lihat sini, coba perhatikan ini, wahadainahum ila siratil mustaqim. Kita lihat di surat ini, ya ini adalah kita lihat surat 42. 42 ya. Ayatnya 52 ini. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika. Begitulah kami wahyukan ilaika kepada Muhammad ruhan, roh. Maksudnya di sini roh apa? Al-Qur'an. Kenapa? Karena ini wahyu. Ya. Auhayna ilaika ruhan min amrina, yang merupakan amr kami. Ma kunta, tadinya kamu tidak tadri mengetahui. Jadi ma kunta tadri, tadinya kamu tidak mengetahui. Mal kitab, apa itu Alkitab? Artinya Nabi tidak pernah belajar kitab samawi sebelumnya. Nabi tidak pernah belajar Injil, Zabur, Taurat. Walal iman, Nabi juga tidak pernah belajar agama sebelumnya. Jadi Nabi tidak pernah masuk dalam sekolah-sekolah agama sebelumnya. Sekolah agama Nasrani, agama Yahudi, tidak pernah. Jadi walal iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu, kami jadikan dia. Apa itu di sini? Ruh tadi di sini, ini ruh yang kami wahyukan. Jadi di sini adalah kembali ke roh yang kami wahyukan. Kami jadikan Al-Quran itu nuran, cahaya. Di dalam mana? Di dalam jiwa Nabi. Nahdi, yang dengan cahaya Al-Quran yang ada dalam jiwamu itu Muhammad. Nahdi, kami. Nah ini menggunakan kata kami. Kenapa? Karena Nabi di dalamnya. Dengan cahaya itu Muhammad, saya menggunakan kamu, kira-kira gitulah. Sehingga saya dan kamu memberi petunjuk, bimbingan, panduan bihi, dengan Al-Quran itu, manasya, kepada yang kami kehendaki, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Wa innaka, dan sungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, benar-benar bisa memberikan hidayah. Coba kita lihat di sini. Ya. Wa hadainahum ila siratal mustaqim. Nih, katakan di sini, la tahdi, benar-benar kamu memandu manusia ila, kepada siratal mustaqim. Kenapa? Karena auhayna ilaika. Jadi kata kuncinya di sini nih. Auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu, maka kamu bisa la tahdi ila siratal mustaqim. Kamu bisa membimbing manusia menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi saya kira klop dengan pembahasan ayat ini. Jadi wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Ya. Kami pilih mereka. Nah, ini juga kita bisa lihat ayat yang mirip dengan ini di surat Maryam ayat 58. Mari kita lihat ya. Surat Maryam ya. Surat Maryam ya. Ini ya kita baca dulu ini auhayna juga ya ini. Surat 4 61 63. Inna auhayna, ini mirip tadi. Inna auhayna ilaika. Sungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad ya. Kama sebagaimana auhayna. Jadi wahyu sama. Jadi kami wahyukan kepada kamu Muhammad, kama sebagaimana auhayna, kami wahyukan juga kepada Nabi Nuh. Jadi yang kami wahyukan kepada kamu, itu juga yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Wan nabiyyin, dan nabi-nabi yang lain, mim ba'di, setelahnya. Jadi nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ya. Wa auhayna, dan kami wahyukan hal yang sama, ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismaila, Nabi Ismail. Wa Ishaqa, Nabi Ishaq, wa Yaquba, Nabi Yakub, wal Asbat, dan anak keturunan Nabi Yakub yang suci ke bawah, wa Isa, Nabi Isa, wa Ayyuba, Nabi Ayub, wa Yunus, Nabi Yunus, wa Haruna, Nabi Harun, wa Sulaiman, Sulaiman. Wa ataina, dan kami berikan Daud kepada Nabi Daud kitab Zabur, Zabura. Jadi ini jelas. Nah, di surat Maryam kemudian disimpulkan begini. Ya. Ulaika, mereka-mereka itulah yang disebutkan tadi di atas, alladzina, orang-orang yang an'amallah, kami Allah berikan nikmat alaihim, kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat kenabian. Jadi ulaika alladzina an'amallahu alaihim. Jadi kalau kita salat, orang Islam salat selalu minta agar jiwanya, pikirannya
menjadikan mereka sebagai role model dengan kata-kata ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu tanya Allah. Di sini katakan an'am Allah, ya. Jadi kalau ada orang Islam lalu menjadikan selain nabi-nabi sebagai role modelnya, berarti telah mengkhianati sendiri ucapannya di dalam sholat. Jadi boleh kita mengikuti mereka secara sains, secara teknologi. Kita membuat komputer, belajar dari Bill Gates misalnya. Bikin teknologi angkasa luar, belajar dari Elon Musk misalnya. Nggak ada masalah. Ya. Kita belajar misalnya bikin perdagangan yang luas. Kita belajar dari siapapun juga. Tetapi kalau untuk mendapatkan posisi terbaik di mata Allah, ya mereka lah role modelnya. Jadi mereka hanya role model atau mereka hanya kita ikuti dari sisi teknologi. Karena Allah SWT memberikan kebebasan kepada kita. Mau belajar teknologi tentang apa saja, boleh silakan. Yang penting bermanfaat bagi manusia. Jadi, ulaika alladzina an'ama Allah, mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat alaihim atas mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi. Min dzurriyyati Adam, dari zuriatnya Adam. Ya. Wa mimman hamalna ma'anuhin, dan keturunan dari orang-orang yang kami angkut bersama dengan Nabi Nuh. Kan mereka orang pilihan juga. Yang di atas Nabi Nuh itu adalah orang beriman semuanya kepada Nabi Nuh. Sedemikian ketatnya orang yang ada di atas perahu Nabi Nuh, sampai anak kandungnya Nabi Nuh sendiri tidak bisa naik di atasnya, karena tidak memenuhi kriteria rohaniah. Istrinya Nabi Nuh sendiri tidak bisa naik di atas perahu Nabi Nuh karena tidak memenuhi kriteria rohaniah. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan juga dari zuriatnya Ibrahim. Baru secara khusus wa Ismail, zuriatnya Ismail. Siapa zuriatnya Ismail? Nabi Muhammad, iya, tapi kan tidak boleh berhenti di situ. Ada yang sampai akhir zaman. Karena kan zuriat tidak dibatasi sampai kapan, kecuali kalau selesai habis. Contohnya misalnya zuriatnya Nabi Ishak itu habis di Nabi Ishak, karena Nabi Ishak tidak punya keturunan lagi. Tapi kalau sampai kepada Nabi Muhammad kita, apakah habis keturunannya Nabi Ismail? Tidak. Karena Nabi Muhammad kita punya anak, putri namanya Fatimah Zahra. Ya. Dan kemudian Fatimah Zahra punya putra-putra. Putranya punya putra lagi ke bawah. Begitulah. Jadi, wa mimman hamalna ma'anuhin, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Jadi sebetulnya jemaah sekalian ini jelas sekali, Israel ini Nabi Yakub, ya. Jadi Al-Quran itu jelas sekali. Jadi bukan berarti kalau kita tidak menyebut sahabat di sini bukan berarti benci sahabat. Ini Al-Quran yang bilang. Dan yang disebutkan di sini adalah zuriyat, keturunan. Ya. Jadi wa min dzurriyyati Ibrahim, zuriatnya Ibrahim ke bawah. Wa Israil, zuriatnya Nabi Yakub, karena Nabi Yakub nanti lahirlah Nabi Yusuf misalnya, dan seterusnya ke bawah. Wa mimman hadaina, dan dari siapa saja yang kami beri petunjuk. Ini harus diberi petunjuk, berarti tadi dapat wahyu. Wajtabaina, dan kami pilih. Jadi harus ada kata-kata kami pilih. Ya. Wa mimman hadaina wajtabaina. Boleh saja kita dapat petunjuk, tetapi belum tentu dipilih, bahkan tidak dipilih. Jadi syaratnya adalah hadaina wajtabaina. Jadi yang namanya nabi-nabi dan pengganti-penggantinya harus dipilih oleh Allah. Ingat, Allah dan Rasulnya, karena lagi-lagi di sini nunnya ini kami. Nun mad di sini menunjukkan nahnu, ya. Jadi kami maksudnya Allah dan Rasul memilihnya. Jadi ulangi lagi, yang namanya nabi-nabi, pengganti-penggantinya itu harus dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini bukan kita yang bilang, bukan saya, bukan Al-Fakir, tetapi Al-Quran ini Bapak Ibu bisa lihat ini. Wa mimman hadaina wajtabaina, jadi harus dipilih. Jadi semua pengganti-pengganti agama itu, walaupun dia tidak menyandang gelar nabi atau rasul, tetapi statusnya al-mujtaba semuanya. Kenapa? Ijtabaina itu dipilih, orangnya namanya mujtaba, yang dipilih. Jadi semuanya adalah mujtaba. Idza tutla alaihim ayatul rahman. Kenapa Allah pilih mereka? Alasannya ada. Idza tutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayatul rahman, ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih,
Kharru sujada wa bukiya. Tersujur sungkur ini. Kharru tersungkur sujadan sujud dan menangis. Kapan? Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ingat, apa itu ayat Allah? Ya kitab suci. Sekarang Al-Quran. Jadi patokannya apa? Al-Quran. Ya. Iza tutla alaihim ayatul rahman. Apabila dibacakan, ditelahkan kepada mereka ayatul rahman, maka kharru sujadan. Mereka tersungkur sujud, wabukiyah dan menangis. Jadi jemaah sekalian saya kira clear ya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Maka kalau kita ikut mereka, berarti kita juga ikut siratun mustaqim, siratal mustaqim. Dan inilah yang kita inginkan, karena inilah yang diinginkan Al-Quran kepada hamba-hambanya. Lanjut lagi 88. Zalika hudallah. Nah, yang mengikuti petunjuk Nabi dan Rasul yang dipilih tadi, kan berarti mengikuti juga menuju kepada jalan lurus. Mengikuti insan pilihan Allah, dan berarti mengikuti jalan yang lurus, dan itulah disebut dengan hudallah. Itu sudah hudallah. Zalika hudallah, itulah hudallah, inilah petunjuk Allah. Ini menggunakan kata tunjuk, zalika. Sama dengan kalau kita baca surat Al-Baqarah awal, setelah alif lam mim langsung zalika al-kitab, zalikal kitab. Apa itu al-kitab? Ya petunjuk, zalikal kitab, la raiba fihi hudan. Hudannya siapa? Hudallah. Ya. Hudallah itu petunjuk Allah. Itulah yang yahdi, yang akan membimbing, yang akan menggait manusia bihi dengan kitab suci ini, man yasha, kepada siapa yang dikehendakinya. Man yasha min ibadi, di antara hamba-hambanya. Jadi supaya kita juga terbimbing oleh Allah, marilah kita belajar menjadi hambanya. Apa namanya hamba? Gampang sekali terjemahnya hamba. Hamba itu adalah mengikuti kehendak majikannya. Kalau kita di sini hamba, hi-nya nya Allah. Berarti hi di sini majikan. Majikan siapa? Allah. Ini Allah. Nah, jadi di sini adalah hi-nya adalah Allah. Nah, kita akan digait oleh Allah apabila kita menjadi hambanya. Apa artinya hambanya? Mengikuti kehendaknya. Yang namanya hamba itu harus mengikuti majikannya, tuannya. Ya. Jadi hamba mengikuti tuannya. Jangan hamba jadi tuan, tuannya dijadikan majikan. Tidak boleh. Maaf, hambanya jadi majikan, tuannya jadi hamba, hambanya jadi majikan atau jadi tuan, itu tidak boleh. Allah itu tetap sebagai Allah, Tuhan. Ingat, Tuhan dan Tuan itu sama sebetulnya. Dalam bahasa Melayu itu, kalau kayak Tuhan dan Tuan itu sama, dikasih hak. Ya, seperti contohnya misalnya di Malaysia itu menggunakan kata baharu. Kita di Indonesia menggunakan kata baru, hanya dihilangkan. Sama saja, baru dan baharu kan sama. Ya. Begitu ya dengan Tuhan dan Tuhan, sebetulnya sama. Tuhan itu adalah majikan, Tuhan itu adalah majikan. Ya. Jadi zalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadihi. Walau asyraku, seandainya mereka mempersekutukan Allah nih. Katakan kalau mereka mempersekutukan Allah, artinya ada yang lebih besar, ada yang besar juga dalam jiwanya selain daripada Allah, maka la habita anhum akanu yamalun. Habita, maka benar-benar. Lamnya di sini lam taukid, artinya benar-benar, niscaya. Niscaya apa? Habita, sia-sialah ini. Benar-benar sia-sialah anhum, dari mereka, ma apa-apa kanu yang dulu di dunia ya malun kerjakan. Jadi semua yang mereka kerjakan di dunia dulu akan sia-sia. Makanu ya malun. Jadi sedikit saja syirik. Dan karenanya jemaah sekalian, kita semuanya ini adalah masih ada unsur syirik dalam jiwa kita.
maka amal kita akan sia-sia kecuali kita mendapatkan syafaat. Ya, syafaat itu akan mengembalikan amal perbuatan kita. Makanya karena kita tidak sempurna, kita mengakui kita jujur, maka kita mencari manusia sempurna, insan sempurna tadi sebagai role model. Di dunia menjadi role model, di akhirat harap aja bisa menjadi pemberi syafaat supaya amal perbuatan kita tidak habita, tidak sia-sia di sini. Ya. Jadi zalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya. Telah di sini surat At-Taubah ini. Ya. Kalladzina min qablikum, ya, seperti orang-orang sebelum kalian. Kanu mereka adalah asyadda minkum kuwatan. Jadi banyak orang-orang sebelum kita yang lebih kuat ini. Mereka itu adalah asyadda minkum kuwatan. Lebih hebat daripada kalian, kuah kekuatannya. Jadi asyadda itu lebih dahsyat minkum daripada kalian, kuatan kekuatannya. Wa aksara amwalan dan lebih banyak harta bendanya. Wa aksara amwala dan lebih banyak harta bendanya. Wa aulada dan banyak keturunannya. Fastamta'tum maka kalian fastamta'u maka mereka, jadi fastamta'u maka mereka bersenang-senang. Kata istamta itu bersenang-senang. Ya. Mereka bersenang-senang bi khalaqihim dengan bagian mereka, maksudnya dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi apa yang mereka dapatkan digunakan hanya untuk bersenang-senang di dunia. Nah, kalau mereka bersenang-senang dengan apa yang mereka dapatkan di dunia, fastamta'tum bi khalaqikum, dan kalian juga bersenang-senang dengan apa yang kalian dapatkan, apa bedanya? Enggak ada bedanya. Namanya saja berbeda. Dulu namanya Fir'aun, sekarang namanya misalnya bla bla bla. Jadi fastamta'tum bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta alladzina min qablikum, sebagaimana kalian bersenang-senang juga seperti orang-orang sebelum kalian. Jadi sebagaimana bersenang-senangnya orang-orang sebelum kalian. Jadi apa bedanya? Ya. Bi khalaqihim. Jadi kamastamta alladzina min qablikum bi khalaqihim. Ya, jadi oleh sebab itulah jangan sampai kita menggunakan apa yang kita dapat ini hanya untuk bersenang-senang ini. Coba kita lihat ancamannya kalau kita bersenang-senang. Kalau di sini lihat surat Muhammad. Ya. Ini kita bisa lihat di sini nih. Ya. Jadi Tuhan mengatakan bersenang-senanglah, ya, sebagaimana bersenang-senangnya ya sebelum kalian. Jadi kita lihat di sini. Dzalika bi anna Allah maula alladziina amanu. Ini kata-kata bersenang-senang sebagaimana bersenang-senangnya hewan ternak itu ada tuh ya. Jadi mereka bersenang-senang sebagaimana yaquluna kama ta'kulul an'am. Nah, itu ada tuh, kita lihat aja di sini. Kama ta'kulul an'am, kita tulis aja di sini biar cepat. Kama ta'kulul, ya. Nah, ini dia surat Muhammad ayat 12 itu kata tadi sudah ada di sini ya. Cuma kita kurang perhatikan ini tadi ayat 12. Ini ayat 11, ini ayat 12 ini ternyata di sini. Ya, benar tadi kita ya. Inna Allah yadkhulul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nah, baru nih walladzina kafaru. Jadi inna Allah, sungguhnya Allah yudkhilul ladzina amanu, memasukkan orang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh. Nah, disambung di sini saleh dengan amal saleh. Dimasukkan kemana? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, sorga atau taman-taman sorga yang mengalir padanya ribuannya al-anhar, sungai-sungai. Sebaliknya walladzina kafaru, orang-orang kafaru ingkar, menolak, yatamatta'u, kerjanya hanya bersenang-senang. Yatamatta'u
Berseni tadi ya tamattau sama tadi, coba lihat di sini. Mana tadi? Istamta nih. Sama tadi, fastamtatum bi khalaqikum fastatamtum bi khalaqikum bi khalaqikum. Nah, di sini katakan ya tamattau ya. Wa yaqul, mereka hanya bersenang-senang ya. Wa yaqulu, jadi di sini adalah fastai sama tamattau sebetulnya, ini cuma ditambahkan saja ya. Jadi ya tamattauna, mereka bersenang-senang, wa yaquluna, dan kerjanya cuma makan, kama ta'kulul anam, seperti makan hewan ternak. Bagaimana makan hewan ternak? Tidak beribadah kepada Tuhannya. Makan tapi tidak beribadah. Jadi ketika dia makan tidak beribadah, ya posisinya sama dengan ternak, hanya bagian dari ekosistem kehidupan saja. Wa naru maswal lahum, maka nerakalah yang paling cocok sebagai tempat tinggal mereka. Nah, jadi ini jemaah sekalian. Kita lihat surat Muhammad ya. Jadi tadi ini, kita sampai ayat Muhammad, tapi bukan di sana ya. Nah, kita pindah dulu ke sini ayat berikutnya, baru kita ke surat Muhammad. Jadi kita teruskan dulu tadi, labita'anu makanu ya malun, baru 89. 89 Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang mereka yang tidak mengikuti tadi aturan tadi, atau kerjanya hanya bersenang-senang seperti mana umat-umat sebelum kita, bersenang-senang saja, tidak beribadah, tidak menjalankan tugas-tugas kekhalifahan, maka nanti Allah akan ganti. Ya. Ulaika alladzina atainahumul kitab. Mereka itulah yang Allah SWT berikan kepada mereka Alkitab, kitab suci. Jadi kita ini kan termasuk juga diberikan kitab suci, itu Al-Quran. Mereka yang di atas tadi yang disebutkan itu adalah orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab suci. Wal hukmah, hikmah, hukum, wan nubuwah, dan kenabian. Jadi sudah ada. Tapi ada ancaman Tuhan di sini. Fa'in yakfur, maka jika mereka mengingkari. Kan sama tadi kita lihat itu kata-kata yakfur. Fa'in yakfur, apabila mereka mengingkari. Mengingkari apa? Ini. Mengingkari yang tiga ini. Fa'in yakfur, apabila mereka mengingkari isi kitab suci itu. Fa'in yakfur biha, haulai, mereka inilah. Faqad, ya, apabila mereka mengingkari, faqad, maka sungguh, wakalna, kami akan menyerahkan. Biha, tugas pelaksanaan kitab suci, kenabianlah. Jadi kita bisa artikan di sini tugas kenabian, karena di sini ada hukmah dan nubuah. Tugas kenabian ini adalah menyampaikan kitab suci dengan penuh kebijaksanaan, hikmah, ya, kearifan. Jadi harus arif dan bijaksana. Seperti mana kalau kita baca ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, di sini harus menyampaikan tugas kenabian itu dalam bentuk kitab suci dengan penuh kebijaksanaan. Nah, apabila mereka mengingkari ini, faqad, maka sungguh, wakalna, kami akan menyerahkan, maksudnya pindahkan. Kami akan memindahkan biha, tugas-tugas ini, kauman, kepada kaum yang lain. Laisu, yang bukan biha mereka lagi. Bikafirin, karena mereka mengingkarinya. Jadi ayat ini mirip dengan ayat-ayat kita sebelumnya, bahwa ada kata-kata badalna. Kalau di sini bukan badalna, tetapi wakalna. Yastabdil, mengganti. Kalau wakalna adalah menyerahkan. Wakalna, menyerahkan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, apabila mereka mengingkari, jadi kalau kaum yang tadinya diberikan kepadanya kitab suci, hikmah dan kenabian, tapi kemudian mereka mengingkarinya, maksudnya tidak melaksanakannya, maka Allah akan menggantinya, menyerahkan tugas-tugas ini kepada kaum yang lain, yang bukan mereka itu. Kauman laisu, yang bukan. Biha, bukan mereka lagi nih. Bikafirin, karena mereka ingkar kepadanya. Artinya mereka yang tidak ingkar lagi kepada ini. Kami akan menyerahkan kepada kaum lain yang tidak ingkar kepada tugas-tugas ini tadi. Tidak ingkar kepada Alkitab wal hukma wan nubuwah.
Jadi ayat ini memberikan ini jemaah sekalian. Nah, coba kita lihat di sini tadi ayat ya, surat Muhammad yang dulu kita sering baca ayat terakhir. Ini ayat Muhammad ayat terakhir. Ya. Ha antum, beginilah kalian. Masih ingat dulu pembahasan kita ketika kita mengangkat hadis tentang kaumnya Salman, itu berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan penafsiran atau penjelasan Nabi tentang surat Al-Jum'ah, ya, ayat yang kedua atau ketiga, ya, ayat kedua, tiga atau empat, ya, yang dimulai dengan kata-kata, alladzi ba'atha fil ummina, ya, alladzi ba'atha fil ummina minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin wa akharina minhum, ini ayat 3. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Itu kan kita sudah bahas, dan kaitannya dengan ini juga. Ha antum, beginilah kalian. Ini kepada kaum yang menerima kitab suci, yang menjadi kaum penerima kitab suci, maksudnya itu bahasanya digunakan. Ha antum, beginilah kalian. Antum itu kalian. Haulai adalah orang-orang yang tuda'auna. Jadi kalian ini adalah orang-orang yang tuda'auna, yang dipanggil, disuruh. Litunfiqu, untuk membelanjakan harta benda kalian, fisabilillah, untuk penyebaran agama itu. Faminkum, maka di antara kalian, mayyabkhal, ada yang bakhil, ada yang kikir. Famayyabkhal, ada yang kikir. Wa mayyabkhal, dan siapa yang kikir, fa innama yabkhalu an nafsi, maka dia bakhil, kikir terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau dia bakhil, baik sendiri. Wallahul ghani, padahal Allah lah yang maha kaya. Jadi artinya kalau kita menggunakan harta kita untuk kepentingan jalan Allah, ya Allah pasti akan membalasnya karena Allah maha kaya. Wa antumul fuqara, kalian adalah fakir. Jadi wallahul ghani wa antumul fuqara. Wa in, nah ini baru dia ancaman. Wa in, dan jika tatawallau, kalian berpaling, kalian tidak menjalankan tugas tadi, yastabdil qauman, Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, gairakum, bukan kalian. Kata bukan kalian sini berarti bukan Arab pada saat itu, karena kan kaumnya Nabi Muhammad kan kita sebut dengan Arab karena berbahasa Arab, karena kepada mereka lah diturunkan Al-Quran sehingga Al-Quran berbahasa Arab, ya. Maka kami akan menggantikan, wa in tatawallau yastabdil qauman, kamu akan diganti dengan kaum gairakum. Summa, kemudian kaum yang baru itu, la yakunu amsalakum, tidak pelit seperti kalian, tidak kikir seperti kalian, tidak menjadi seperti kalian. Surat Muhammad dulu kita bahas ini, ya. Kita lihat lagi juga misalnya surat Hud, ya. Surat Hud ada juga mirip dengan ini. Surat Hud ini surat 11 ayat 57-58, nah kita baca di sini. Ya. Allah berfirman, ini ayat kita mulai dari 57. Fa'in tawallau, maka apabila kalian berpaling, tawalla itu berpaling, artinya tidak melaksanakan tugas. Ini juga disampaikan Nabi Hud kepada kaumnya. Jadi selalu memang ada ancaman seperti ini. Fa'in tawallau, kalau kalian berpaling, faqad, maka sungguh ablagtukum, aku telah menyampaikan kepada kalian, kata Nabi Hud. Cukup aku telah menyampaikan kepada kalian. Ma ursiltu bihi ilaikum, apa-apa yang aku diperintah, diutus untuk menyampaikannya kepada kalian. Wa yastakhlifu rabbi qauman gairakum, kalau kalian berpaling tadi, maka yastakhlif, Allah akan mengganti. Ini mana kata? Jadi ada yastabdil, ada yastakhlif, ada tadi dengan wakalna, itu sama. Wakalna, kami serahkan, yastabdil, kami ganti, yastakhlif juga mengganti, khalifah baru. Wa yastakhlifu rabbi, Tuhanku akan mengganti kauman, kalian dengan kaum yang lain, gairakum, yang bukan kalian. Wala tadurrunahu, dan kalian tidak bisa menimbulkan mudarat. Maksudnya bahwa dengan kalian menolak menjalankan agama ini atau karisalah yang aku sampaikan tadi di sini, arsaltu bihi ilaikum, kalian tidak bisa merusak risalah. Yang kalian rusak adalah diri kalian sendiri. La tadurrunahu syai', kamu tidak bisa merubahnya, merusaknya sedikit pun juga. Tidak bisa menimbulkan mudarat. Dengan kalian menolak menjalankan tugas ini, kalian tidak bisa menimbulkan mudarat.
Inna Rabbi, sungguhnya Tuhanku, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, hafiz, memelihara. Jadi Tuhanku lah Allah yang memeliharanya. Jadi ini juga ancaman dia yastakhlif, akan diganti dengan yang lain. At-Taubah kita lihat di sini. Ya. Ayat 38, 39. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Malakum, kenapa kalian ini? Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, infiru, berangkatlah, fisabilillah, berperang di jalan Allah. As-sakaltum, kok kalian berat sekali. Coba bayangkan ayat ini sekarang kaitannya dengan Gaza. Ketika sekarang Gaza benar-benar teraniaya luar biasa. Sudah hampir 40.000 orang yang terbunuh dan 20.000 anak-anak hilang, infrastruktur hampir rusak semuanya, gedung-gedung sudah hampir semuanya rusak. Mereka penduduknya mengungsi dari tempat ke tempat lain, di tempat pengungsian juga dibombardir, dan umat Islam hanya menjadi penonton pasif di sana. Umat Islam yang mayoritas maksud kita, sementara yang bantu hanya orang-orang terafiliasi dengan Iran saja. Maka coba kita renungkan ayat ini dengan menyaksikan fakta yang terjadi sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Artinya mengaku beriman. Mengapa kalian ini? Idza qila, apabila dikatakan lakum, kepada kalian, infiru, berangkatlah fisabilillah, di jalan Allah. Maksudnya berperang di jalan Allah. Kok sakaltum, kok kalian berat sekali? Tidak ada yang membantu Gaza. Kita bawa ke dalam kasus Gaza. As-sakaltum ilal ardh, kok kenapa kalian merasa berat sekali untuk membantu saudara-saudara kalian yang tertindas di muka bumi? Araditum bil hayati dunia. Apakah kalian lebih puas, lebih senang dengan kehidupan dunia minal akhirat, ketimbang hari akhirat? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mayoritas umat Islam sekarang hanya menjadi penonton pasif, termasuk tetangga-tetangganya Mesir, Yordania, Arab Saudi, semuanya menjadi pasif. Kenapa? Karena mereka terlalu mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Ini ayat yang mengatakan, bukan saya. Araditum bil hayati dunia wa minal akhirat. Para raja-raja lebih menyukai kerajaannya daripada agamanya. Presiden di Mesir lebih mencintai republiknya daripada agamanya. Agama sudah nomor kesekian. Yang nomor satu adalah republiknya, negaranya, nasionalismenya, daripada Islamnya. Tidak bolehkah kita memiliki nasionalisme? Boleh. Tetapi nasionalisme tidak boleh mengatasi agama Islam kita. Islam harus di atas nasionalitas kita. Karena Islam tidak boleh dibatasi oleh nasionalisme. Islam tidak boleh dibatasi oleh nasionalitas. Itulah sebabnya dengan agama, kita tidak merasa sebagai orang Indonesia, kita tidak merasa sebagai orang Malaysia, orang Singapura, orang Amerika, orang Australia, tapi kita merasa sebagai hamba Allah, pengikut Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah luar biasanya agama ini. Araditum bil hayati dunia, apa kalian lebih suka dengan kehidupan dunia minal akhir? Fama mataul hayati dunia, ketahuilah bahwa kesenangan ini, muncul lagi kesenangan mata, kesenangan dunia itu fil akhirat, dibanding dengan akhirat, tidak ada apa-apanya, illa kecuali qalil, sedikit sekali. Sedikit sekali. Tapi inilah menyebabkan sekarang umat Islam terbantai di depan mata kita. Kita bisa menyaksikannya langsung di handphone kita. Video-video tentang pembantaian setiap saat kita bisa download. Setiap saat kita bisa nonton. Kita bisa melihat di YouTube, kita bisa melihatnya di X, kita bisa di Twitter, kita bisa melihatnya di Instagram, kita bisa melihatnya di TikTok. Setiap saat kita melihatnya di Facebook. Setiap saat kita menyaksikannya di Telegram, di WhatsApp kita. Setiap saat kita menyaksikan. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena setiap negara-negara kita sudah lebih terikat kepada Amerika dan konco-konconya daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih takut kepada Presiden Amerika daripada Allah Rabbul Alamin. Ini yang menyebabkan mereka semuanya tidak berani. Di Mesir ada kelompok yang namanya Ikhwanul Muslimin. Mana mereka itu? Ya. Ada dulu namanya ISIS. Mana mereka itu? Ada namanya Al-Qaeda. Mana mereka itu? Ada yang buat kekacauan-kekacauan di Syria, ingin menjatuhkan Bashar Assad. Mana mereka itu semuanya? Semuanya tidak ada.
Kenapa? Karena mereka semuanya adalah bikinan negara-negara besar Zionisme di belakang. Mereka sekarang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menjadi penonton pasif terhadap pembunuhan dan pembantaian orang Islam, orang Gaza, dan orang Palestina. Inilah dikatakan di sini jemaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah as-saqaltum ilal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil illa tanfiru, jika kalian tidak berangkat, tidak membela mereka, ini tanfiru, pergi. Jika kalian tidak pergi membela mereka tadi, apa kata Allah? Yu'adzibukum adzaban alima. Ini yang kita mengerikan Bapak Ibu sekalian. Allah mengancam yu'adzibukum, Allah akan mengazab kalian adzaban alima, dengan azab yang pedih. Wa yastabdil, dan akan mengganti kauman, kalian dengan satu kaum yang lain, gairakum, yang bukan kalian. Ini ada lagi ancamannya. Allah akan mengganti kaum yang lain, bukan kalian. Wala tadurruhu syai'an, kamu tidak bisa menimbulkan mudarat kepada sedikit pun juga. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Jadi di dalam Al-Quran ini kata-kata mengganti ini berkali-kali muncul Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mari kita lanjut lagi ya. Jadi kita sudah lihat tadi ini ya. Fa'in, kita langsung di sini. Fa'in yakfur biha, apabila kalian mengingkarinya, tugas ini tadi di atas, maka sungguh wakalna, kami akan menyerahkan tugas kitab suci, hikmah, dan nubuah ini kepada kaum yang lain. Laisu, yang bukan biha, kalian lagi, karena kalian bikafirin. Mereka yang penggantinya tidak mungkin ingkar kepadanya. Mari kita masuk ke ayat 90 terakhir. Dan mari kita dulu menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Coba kita baca Bapak Ibu sekalian berita ini. Ya. Situasi memanas. Ini berita terakhir ini 24 Juni, jadi baru beberapa hari yang lalu. 24 Juni berarti hari Senin ya. Situasi memanas. Ini kita ambil dari Kompas, ya, ini Kompas TV. Situasi memanas, ribuan pejuang proksi Iran siap gabung dengan Hizbullah untuk perang melawan Israel. Dan ini kita tidak pernah dengarkan dari seperti tadi ISIS, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jais yang begitu banyak yang ada di Suriah yang ingin menjatuhkan dulu Bashar al-Assad. Kita tidak dengarkan. Yang kita dengarkan ini justru terakhir. Ribuan pejuang proksi Iran siap gabung dengan Hizbullah untuk perang melawan Israel. Pejabat dari kelompok-kelompok Lebanon dan Irak yang didukung Iran mengatakan pejuang yang didukung Iran dari seluruh wilayah akan bergabung jika perang pecah di perbatasan Lebanon Israel. Mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa selama ini tidak masuk ke Gaza? Karena kalau masuk ke Gaza nggak ada jalan. Satu-satunya pintu masuk ke Gaza adalah Mesir. Mesir menutup pintu perbatasannya juga. Satu-satunya pintu masuk ke Gaza adalah Mesir melalui pintu Rafah. Nah, sekarang dibombardir. Dan sudah lama di awal itu Mesir sudah menutup perbatasannya karena tidak mau kebanjiran pengungsi. Dia nggak bisa masuk. Tapi kalau Lebanon bisa masuk dari mana? Dari Suriah. Itulah sebabnya Israel, Amerika, dan sekutu-sekutunya ingin menghancurkan Bashar al-Assad supaya Suriah bisa dipegang oleh pemimpin pro mereka. Sehingga pejuang-pejuang pro Hizbullah tidak bisa masuk lagi lewat situ. Maka ketahuanlah sekarang siapa sesungguhnya di belakang teroris-teroris yang ingin menurunkan Bashar al-Assad. Yang kalau dia terluka, dibawa masuk ke Israel untuk disembuhkan. Mereka menggunakan baju Islam, bendera Islam, tapi di belakang mereka adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan terutama Israel. Sekarang terbuka semuanya. Ribuan pejuang semacam itu sudah dikerahkan di Suriah. Dan tugas awalnya dulu adalah menghentikan teroris-teroris buatan Amerika dan Israel itu yang berbaju Islam, berbendera la ilaha illallah. Dikerahkan di Suriah dan bisa dengan mudah menyusup melalui perbatasan yang tidak bertanda. Ini tidak bisa terjadi kalau di Mesir. Karena Mesir adalah proksinya Israel, proksinya Amerika setelah penandatanganan Camp David. Ya. Beberapa kelompok tersebut telah melakukan serangan terhadap Israel dan sekutunya sejak perang Israel-Hamas dimulai pada tanggal 7 Oktober. Jadi sejak awal sudah membantu Hamas. Hamas adalah Sunni Syafi'i. Kelompok-kelompok dari apa yang disebut poros perlawanan, yang disebut dengan resistance dalam bahasa Inggris, atau mukawamah dalam bahasa Arab, mengatakan mereka menggunakan strategi kesatuan arena. Artinya bahwa mereka melihat itu satu kesatuan. Tidak melihat Irak, Lebanon, Suriah, dan Houthi. Dan Yaman, dan Iran. Itu tidak melihat itu satu negara. Tapi melihat satu arena. Bahwa penyerangan terhadap Gaza adalah penyerangan terhadap umat Islam. Dan umat Islam harusnya angkat senjata. Atau paling tidak membela semuanya. Itu yang disebut dengan kesatuan arena. Dan mereka hanya akan berhenti berperang ketika Israel mengakhiri serangannya di Gaza. Jadi jelas motif mereka membela Gaza. Ya, ini yang menulis Kompas ini. Ya. Dan mereka hanya akan berhenti berperang ketika Israel mengakhiri serangannya di Gaza. Seorang pejabat dari kelompok Lebanon yang didukung Iran juga mengatakan pejuang dari pasukan mobilisasi populer Irak, mobilisasi populer Irak namanya Hasad Ash-Shabi. Fatimiyun Afghanistan. Jadi Afghanistan itu Fatimiyun. Ya. Zainabiyun Pakistan. Dan kelompok pemberontak yang didukung Iran. Disebut dengan pemberontak di sini. Coba. Di sini kekurangannya ini Kompas. Disebut pemberontak siapa? Houthi maksudnya di sini. Yaman. Ya, jadi kita tulis sesuai dengan apa adanya. Di Yaman, Houthi bisa datang ke Lebanon untuk mengambil bagian dalam perang tersebut.
Nah, ini adalah berita baru ini Pak sekalian. Kan sekarang lagi panas di perbatasan Lebanon dengan Israel. Ya. Israel mengancam akan menyerang Lebanon dan Hizbullah sudah mengatakan kami tunggu. Kalau kalian menyerang kami dengan skala penuh, maka tidak ada tempat di Israel juga yang akan aman. Sekarang saja sudah ada 1,5 juta lebih warga Israel yang meninggalkan Israel. Jadi artinya ini adalah tanda akan kolapsnya negara palsu, negara rampasan di atas tanah orang lain yang namanya Israel, yang didukung oleh negara perampas juga, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat juga merampas tanah-tanah orang India dulu di sana. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kita bisa baca. Nah, Allah mengatakan apa sebagai yang terakhir? Ulaika alladzina hadallah, mereka itulah yang Allah berikan petunjuk. Yang tadi Allah katakan wakalna, kami akan serahkan kepada kaum baru yang Allah serahkan. Itulah ulaika, Allah mengatakan mereka itulah alladzina, orang-orang yang hadallah, yang Allah berikan petunjuk. Fabihudahum, maka dengan petunjuk Allah kepada mereka, iqtadi, ikutilah dia. Ya. Maka ikutilah dia. Ikutilah petunjuk mereka. Coba kita lihat sini. Fabihudahum iqtadi. Qul, katakanlah. Katakanlah Muhammad. Ini kulnya di sini adalah katakanlah. La as'alukum alaihi ajran. Nah, di sini kita lihat bahwa model orang-orang yang hadallah adalah benar-benar mukhlis, ikhlas karena Allah. Tidak pernah mentransaksikan agama, tidak pernah menganggap agama sebagai hal-hal yang sifatnya transaksional. Agama tidak pernah dikapitalisasi. Agama diajarkan murni sebagai tanggung jawab ilahiyah, ketuhanan. Ini kata-kata yang kul, katakanlah. Jadi la as'alukum, saya tidak pernah minta kepada kalian alaihi, atas tugas ini ajran, upah. La as'alukum alaihi ajran, saya tidak pernah minta upah kepada kalian. In huwa, tiadalah dia petunjuk Allah ini atau Al-Quran illa kecuali dzikra, peringatan lil alam, bagi seluruh alam. Artinya apa? Untuk seluruh manusia. Karena seluruh manusia harus diperjuangkan kepadanya, dan dibutuhkanlah pejuang-pejuang tangguh yang rela mempertaruhkan nyawanya tanpa pamrih, tanpa kapitalisasi agama, tanpa transaksionalitas. Mereka itulah yang Allah berikan petunjuk. Jadi yang namanya hadallah atau yang Allah beri petunjuk adalah tanda-tandanya adalah la as'alukum alaihi ajran. Bapak Ibu sekalian, ini bukan saya mengatakan, ini Al-Quran, dan ini berkali-kali dalam Al-Quran muncul. La as'alukum alaihi ajran. Di surat Yasin dikatakan, fattabi man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak meminta upah kepada kalian. Karena mereka itulah yang dapat petunjuk, itu di surat Yasin. Wajah min aqsal madinati rajul yasa qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa hum muhtadun. Kan itu yang dikatakan dalam surat Yasin. Nah, ini kata-kata kepada Allah. La as'alukum alaihi ajran. Saya tidak pernah minta upah kepada kalian. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian sebagai, mohon maaf, kita di sini kurang begitu setuju kalau sedikit-sedikit sudah pengajian, ada lagi rekening di bawahnya. Ya, kenapa tidak dimulai dari berbuat ikhlas? Nanti Allah yang ngatur segala-galanya. Kemenangan itu, rezeki itu dari Allah kalau kita sudah bekerja untuk Allah, bukan lagi kepada manusia. Ini la as'alukum alaihi ajran. Dan Allah berkali-kali menyebut ini. Coba kita lihat di sini. Surat Hud. Ini Nabi Hud mengatakan juga kepada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku. La as'alukum, saya tidak pernah minta kepada kalian alaihi, atas tugas ini, malan, harta benda. Kalau tadi kan disebut dengan ajran di sini nih. Ajran. Upah. Kalau di sini adalah malan, harta benda. In ajriya, karena sungguhnya upahku, tiadalah upahku illa kecuali Allah, urusan Allah. Jadi kalau petugas-petugas Allah itu menyerahkan dirinya kepada Allah, bukan kepada manusia. In ajriya illa Allah. Tiadalah upahku kecuali adalah tanggung jawab Allah. Allah itu tanggung jawab Allah. Itu urusannya Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Saya tidak boleh mengusir orang beriman hanya karena mereka tidak bisa memberikan upah.
Karena kalau kita meminta upah, nanti belajar agama hanya bisa bayar upah. Ini dia. In ajriya illa 'ala Allah ma ana bitaridil ladzina amanu. Innahum mulaqu rabbihim. Sungguhnya mereka akan menjumpai Tuhannya, melapor nanti kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya belajar dulu di dunia, tapi saya tidak punya apa-apa. Mereka tidak menerima saya karena saya tidak bisa memberikan sesuatu. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tapi aku melihat kalian sebagai kaum yang bodoh. Ya. Jadi kaumnya Nabi Hud yang melihat Nabi Hud yang berdakwah tidak pernah minta upah, dianggap orang bodoh. Orang bodoh sudah kerja keras, capek-capek, kok tidak minta upah, kira-kira gitulah. Nah, ada upah Nabi Muhammad kita diminta, coba lihat. Ini adalah Nabi Muhammad kita, As-Surah, Surat Musyawarah 23. Dzalikal ladzina yubashshirullaha ibadahu. Itulah orang-orang yang Allah berikan kabar gembira di antara hamba-hambanya. Ibadah hamba-hambanya Allah berikan kabar gembira. Siapa mereka itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Qul, katakanlah Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Saya tidak minta kepada kalian dalam menjalankan tugas kenabianku ini, tugas keagamaan ini, ajran, upah. Saya tidak pernah minta upah. Illa kecuali al-mawaddata fil qurba. Kecuali adalah kecintaan kasih sayang fil qurba kepada kerabat. Cuma itu saja. Kenapa? Karena berkaitan dengan kelanjutan agama. Tidak kita tadi di atas kita sudah bicara zuriatnya ke bawah. Ya. Karena Nabi Muhammad memang Nabi terakhir, tapi manusia bukan Nabi Muhammad manusia terakhir. Masih ada manusia sampai sekarang, masih ada. Sudah 1400 tahun masih ada manusia. Dan agama harus berlaku pada mereka. Nah, pertanyaan siapa yang harus menyampaikan agama yang benar kepada mereka? Tentu harus yang mendapatkan petunjuk, dan sudah digariskan tadi di atas adalah zuriat, yang di sini disebut dengan al-mawaddata fil qurba. Jadi jemaah sekalian sudah jelas sekali penjelasannya. Oleh sebab itulah Allah mengatakan, in huwa illa dzikra lil alamin. Agama itu adalah peringatan bagi seluruh alam, artinya tanpa kecuali. Tidak boleh ada orang yang tidak mendengarkan agama. Kalau ada orang yang tidak mendengarkan agama hanya karena mereka tidak bisa membayar, maka nanti akan menuntut di akhirat seperti yang kita lihat. Ya. Makanya tidak boleh ada la as'alukum alaihi ajran. In huwa illa dzikra lil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah pembahasan kita pada hari ini, dan mohon maaf ini cukup panjang ya. Sudah hampir jam 9, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau memang itu benar dari Allah SWT, kalau ada khilaf dan salahnya itu kekurangan saya sendiri, kekurangan al-fakir, jangan diambil, jangan diterima dan dibuang saja, ditinggalkan dan dilupakan. Ambillah yang datang dari Allah SWT, karena yang datang dari Allah itulah yang dipastikan kebenarnya. Kalau datang dari Allah pasti tidak ada keraguan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau kebenaran itu dari Allah, dan janganlah ragu kepadanya. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz, kaitan ayat 88 yang dicantumkan kepada surah Nisa ayat 163. Kemudian mengingatkan kita kembali kepada 4.500 tahun berlalu Nabi Nuh AS. Kemudian muncul Nabi Ibrahim. Allah sendiri melabelkan sebagai Syiah kepada Nabi Nuh. Sedangkan surah Nisa ayat 163 tercantum mata rantai tak terputus sampai akhir zaman. Wahyu apa yang disampaikan pada Nabi Nuh tu terus sampai pada Nabi Ibrahim, terus sampai kepada keturunannya, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya kepada Imam Mahdi SAW. Semua mereka adalah Syiah yang menyatu dalam konteks kupasan ayat 90 tadi, Ustaz. Beri pencerahan, tak? Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak, Bang. Jadi cuma sekitar bagian mata rantai antara ayat 88 ini, surat yang kita bahas tadi, surat Al-An'am ayat 88, lalu kemudian surat An-Nisa ayat 163. Ini mata rantainya kita bisa temukan di surat apa? As-Safat. Ya, kita lihat surat As-Safat. Surat 37. Ya.
ayatnya 83. Wa inna min syi'atihim la Ibrahim. Wa inna, dan sungguhnya min syi'atihim, syiahnya Nabi Nuh, hidis Nabi Nuh, Ibrahim. Jadi kesimpulannya, kepengikutan satu nabi kepada nabi sebelumnya disebut dengan syiah. Jadi syiah itu sebetulnya bukan golongan. Syiah itu kepengikutan sebetulnya. Di sini artikan golongan. Syiah itu kepengikutan, artinya bahwa Nabi Ibrahim itu adalah pengikut sejati daripada Nabi Nuh. Ya, jadi pengikut sejati Nabi Nuh berarti Nabi Ibrahim itu terjamin merupakan mata rantai yang tidak terputus dari Allah. Jadi kalau kita ingin apa yang kita pegang, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, apa yang kita jadikan sebagai pedoman, itu adalah sebuah mata rantai yang tidak terputus sampai kepada Nabi dan Allah, ya harus menggunakan rantai Syiah namanya. Karena dikatakan sini, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Karena sungguhnya yang menjadi syiahnya Nabi itu adalah, ini jemaah sekalian, ada yang luar biasa di sini. Kita lihat di sini analisis ayat ini ya. Nah, ada dua yang luar biasa di sini. Yang pertama adalah kata ya, ini. Pertama adalah kata inna. Yang kedua adalah kata la. Inna ini adalah taukid, ini juga taukid. Ya. Jadi artinya ini saya mengatakan sungguh-sungguh, sebenar-benarnya. Yang termasuk syiah Nabi itu adalah benar-benar. Ini lamnya benar. Sudah dikatakan di sini benar-benar, sungguh-sungguh, benar-benar. Ini lamnya namanya lam taukid. Jadi bisa kita artikan, kita bagusnya terjemahkan dari sini. Benar-benar Nabi Ibrahim itu adalah sungguh-sungguh syiahnya Nabi Nuh. Nah, gitu. Ataukah sesungguhnya di antara syiahnya Nabi Nuh itu adalah benar-benar Nabi Ibrahim. Tapi kurang bagus. Oke, dari sini nah. Benar-benar Nabi Ibrahim itu adalah sungguh-sungguh syiahnya Nabi Nuh. Nah, gitu. Harus cocok kalau versi bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jadi benar-benar Nabi Ibrahim itu adalah sungguh-sungguh ya merupakan syiahnya Nabi Nuh. Nah, ini dia. Nah, jadi syiahnya Nabi Nuh di sini adalah Ibrahim. Nah, kenapa? Karena seperti tadi katakan di sini ya. Seperti dikatakan tadi di surat An-Nisa ini ya. Wa inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin, dan nabi-nabi min ba'di setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim. Nah, ini Ibrahim, Nuh. Ini di sini adalah Nabi Muhammad dulu. Muhammad berarti paling di bawah. Kalau kita tarik ke atas disebutkan Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Jadi katakan kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Kalau kita sebut nabi-nabi setelah Nabi Nuh, tapi tidak termasuk Nabi Ibrahim, berarti ada dua terutama, yaitu Nabi Hud dengan Nabi Saleh. Baru kemudian wa auhayna ila Ibrahim, dan itu juga yang kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan Nabi Ismail, berarti anaknya Nabi Ibrahim. Wa Ishak, anaknya Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim yang kedua. Wa Yakub, cucu Nabi Ibrahim. Wal Asbat, dan keturunan-keturunan sucinya. Wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Wa Ataina, dan begitu ya Nabi Daud. Nah, jadi ini juga disebutkan di dalam surat Musyawarah. Tadi kita bicara surat Musyawarah di sini ada. Surat Musyawarah 23 ini di bawahnya juga ada dibicarakan di atas ya, ayat 13. Nih, 13. Tadi 23 bicara tentang Nabi Muhammad tidak minta upah kecuali kasih sayang, al-mawaddah fil qurba. Nah, sini 42:13. Syara'alakum, Allah memberikan syariat kepada kalian, mensyariatkan kepada kalian. Minad-din, dari agama. Ma wasa, apa-apa yang dia juga wasiatkan bihi, dengannya kepada Nabi Nuh. Nuh dulu. Waladina, dan yang dia juga auhayna, kami wahyukan juga ilaika, kepada Muhammad. Jadi mirip tadi dengan surat An-Nisa 163. Jadi waladina auhayna ilaika,
wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan apa-apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Makanya katakan Ibrahim itu min syiatihi la Ibrahim. Inna min syiatihi la Ibrahim. Jadi ini kata-kata inna min syiatihi la Ibrahim memberikan semacam jaminan bahwa Ibrahim itu adalah persis sama dengan Nabi Nuh. Inna min syiatihi la Ibrahim wa Musa wa Isa. Ya. Intinya apa? An aqimuddin, supaya kalian semuanya menegakkan agama, wala tatafarraqu, dan tidak boleh berpecah belah. Wala tatafarraqu fi. Bagaimana cara supaya tidak berpecah? Pemimpinnya cuma satu. Dan modelnya seperti tadi di sini. Ya. Berwasiat, wasiat. Nabi pasti berwasiat kepada calon penggantinya. Berwasiat wasaina bihi Ibrahim. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang dibicarakan. Dan itulah yang akan berlaku sampai akhir zaman, karena ada kata-kata wa min zurriyatihi. Terima kasih banyak Pak Nur bertanya. Ada lagi sebelum kita tutup? Karena waktu kita sudah habis, Pak sekalian, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf lagi karena agak terlambat kita akhiri karena tadi cukup panjang pembahasannya. Semoga bisa kita menemukan relevansi atau keterkaitan ayat-ayat tadi dengan apa yang terjadi sekarang, terutama di Gaza, karena benar-benar Gaza ini adalah merupakan petaka terbesar di sepanjang abad ke-20 dan 21 ini. Bahkan di abad modern ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.